pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, apakah Anda sedang stres atau tidak sadar kalau sedang stres? Nah, ini adalah kondisi yang sepertinya akhir-akhir ini banyak dialami oleh masyarakat, terutama di perkotaan gitu ya. Apalagi dengan perubahan sistem kerja yang begitu cepat, dengan mungkin lingkungan yang makin gak kondusif gitu ya. Rasa jenjang atau jenjang juga dari mungkin usia yang sekarang juga lagi jadi perhatian, yang membuat kita kok kayaknya nggak bisa terlalu blend gitu dengan tim kerja. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Saat kita mengalami stres, apalagi di tempat kerja terutama, ini sebenarnya harusnya kita hindari atau kita hadapi. Nah, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar stres. Yang pertama adalah stres adalah kondisi kesehatan mental yang serius. Kayaknya kadang-kadang kita tuh sering banget ya dengan mudah mengucapkan kata stres. Aduh sorry nih lagi bad mood soalnya lagi stres gitu. Sorry banget lagi nggak bisa fokus soalnya saya sedang stres. Nah sebenarnya stres itu bisa dirasakan dengan mudah nggak sih pada seseorang? Dan apakah sebenarnya ketika seseorang bisa merasakan hal ini, dengan mudah juga dia bisa selesai dengan kondisi tersebut? Atau justru ketika seseorang sudah masuk pada kondisi stres, ini sebenarnya sudah pada masalah serius loh. Sudah harus ada penyelesaian yang nggak mudah gitu ya, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng istilahnya. Nah ini perlu kita telaah dan kita konfirmasi lebih lanjut. Ini mitos atau fakta ya? Oke, selanjutnya adalah Anda selalu tahu kapan Anda stres. Nah, tadi baru saya bahas ya, kita sering banget nih dengan mudah menggunakan kata stres pada diri kita. Saya nggak mood, saya lagi bete, saya gampang nangis karena saya stres. Apakah memang semudah itu kita mengetahui ada alarm dalam diri kita bahwa kita itu sedang stres? Nah, apa sih yang menjadi istilahnya parameter seseorang mengalami dirinya tuh sudah pada titik tersebut? Apakah memang semua orang peka terhadap kata stres? Atau ini ada kaitannya juga dengan gender? Kadang-kadang ada yang bilang bahwa katanya perempuan lebih nggak peka nih sama stres gitu. Bener nggak sih ini mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi langsung bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah stres itu buruk bagi tubuh. Nah biasanya kalau dalam kondisi stres ada masalah-masalah kesehatan yang mengikuti gitu ya, atau yang menjadi masalah lanjutan. Misalnya kok rasa perutnya jadi nggak nyaman, asam lambung kok jadi sering naik, atau mungkin sakit kepala yang terus-terusan setiap hari walaupun sudah minum anti nyeri gitu ya, kok nggak hilang-hilang gitunya. Apakah memang si stres ini membuat kondisi kesehatan tersebut menjadi memburuk, atau memang membuat ada gangguan kesehatan baru karena si hormon kortisol itu terus keluar dan terus mengganggu sistem metabolik tubuh gitu ya. Nanti kita akan tanyakan juga nih dan konfirmasi bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah merawat diri atau self care akan mengelola stres. Nah biasanya kita senang ya kalau misalnya nih spa time gitu ya. Terus mungkin hari ini mau nail art atau mau cream bath. Nah ini tuh kayaknya jadi waktu yang menyenangkan untuk membuat stres kita mereda. Nah banyak yang bilang gitu ya, itu sih bukan meredakan stres, cuma mengalihkan stres. Bahkan ada yang bilang jangan pembenaran deh, nanti jadi sering-sering deh me time-nya, jadi sering-sering self care-nya gitu ya. Padahal sebenarnya apakah ini mitos atau fakta, atau sebenarnya berlaku berbeda-beda pada individu-individu tertentu? Nanti kita akan tanyakan, jangan judge dulu ya, karena setiap orang kan beda-beda nih cara menghilangkan stresnya ya. Oke, nanti kita akan langsung konfirmasi bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah
stres itu bersifat universal. Nah, itu dia tadi, bahwa stres itu apakah sifatnya sama? Semua masalah A akan berdampak A juga pada setiap orang, atau justru sebenarnya masalah A akan berdampak B, C, D pada orang-orang tertentu. Nah, begitu pula dengan stres. Apakah stres berlaku sama nih, pukul rata dan universal untuk semua orang, atau sebenarnya sangat individual? Stres itu beda banget nih, tingkat toleransinya pada orang per orang. Nah, itu nanti kita akan tanyakan juga bersama psikolog kita hari ini. Pastinya sudah tidak sabar karena mungkin sekarang banyak nih masyarakat di Indonesia, khususnya kaum milenial dan Gen Z yang kayaknya sudah pada tahap overload dan stres dan pasti mau tahu jawabannya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar stres. Nah, mungkin sebagian dari kita merasa saya lagi stres nggak sih? Tapi kok akhir-akhir ini saya ngerasa kayak nggak nyaman. Apakah itu stres atau bukan? Langsung saja kita bahas satu persatu bersama psikolog kita hari ini. Sudah bergabung bersama kita di studio ada Coach Hani Mukhtar MIOP, IO Psychologist. Langsung kita sapa. Halo Coach, apa kabar? Baik Mbak Dika. Hari ini cantik sekali. Terima kasih. Segar sekali. Sudah siap ya berbagi untuk teman-teman kita yang mungkin lagi stres. Ya, betul. Gak apa-apa juga ya stres, bukan aib ya kan Coach? Bukan. Hari ini dong. kita bahas biar semuanya nggak salah paham tentang Betul, stres ya. penting. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta, kalau stres itu adalah kondisi kesehatan mental serius. Kan akhir-akhir ini sering banget ya kita dengar, aduh nggak mood nih lagi stres, Ya. aduh bete nih lagi stres, sorry ya lagi sering marah karena stres. Hmm, Kayak labeling stres tuh gampang banget. ya, Sebenarnya stres tuh masalah yang semudah itu nanti setelah marah stresnya hilang, atau sebenarnya ya. nggak bisa semudah itu. Ini masalah kesehatan mental yang serius loh. Nah itu mitos. Mitos. Ya, karena kasihan si stres ini selalu disalahkan. Iya. Jadi victim nih si stres. Yes. Ya, padahal stres itu bukan kesehatan mental yang serius, tetapi lebih kepada respons tubuh kita, ya, sistem kita atas keadaan yang penuh tantangan dan rasanya sedikit membahayakan atau membahayakan. Itulah respon ya dari sistem tubuh kita untuk ngeprotek kita sebetulnya. Jadi bukan kondisi mental. Jadi stres Kesehatan bukan kondisi kesehatan mental yang serius gitu ya. Ini hal yang wajar tiap hari bisa kita hadapi tanpa perlu masalah yang berat. Sebetulnya sih masalahnya bisa berat, Bisa berat, bisa ringan. sedang, berat atau ringan. Dikejar anjing aja bisa stres. Bisa kan? stres, betul. Makanya tiap orang responsnya beda. Karena kan tergantung juga temperamen orang itu, personality, karakter, lingkungan, semua mempengaruhi. Untuk orang lain mungkin yang ini kecil, buat dia tidak. Jadi sangat individual. Jadi stres itu Case by sangat case. individual dan bukan kesehatan mental yang serius. Bisa dialami kapanpun. Bisa dialami kapanpun. Bisa mimpi kayak mimpi di siang bolong ya. Yang tadi Betul. pagi nggak kenapa-napa, siang stres bisa aja. Bisa. Karena stres adalah respons. Respons, Oke. betul Nah, sekali. kita masuk ke poin kedua. Kalau stres adalah respons, apakah kita tahu kalau kita sedang stres? Selalu tahu. Ini mitos atau fakta? Kalau memang ini adalah respons. Ya, mitos lagi. Mitos. Iya. Wow, padahal ini Iya. respons ya. Respons, ini mitos. Karena kan tadi tuh yang kedua ini apa mitosnya tadi? Yang faktanya? Iya, faktanya bahwa bukan kesehatan mental serius. Yang satu, Itu yang kedua, pertama, kedua, apakah kita selalu tahu kalau kita Nah, stres? itu mitos. Itu mitos. Faktanya tidak semua orang bisa tahu bahwa itu stres gitu ya. Karena banyak orang yang tidak memahami dan lebih mengabaikan karena tidak memahami. Sampai pada waktunya sudah tidak
bisa lagi tertampung oleh tubuh kita. Oke. Makanya lah asam lambung naik, ini pada pegel, Iya, rasanya nggak nyaman gitu. kepala nyeri. Nah, itu sudah tidak bisa tertangani lagi oleh tubuh. Jadi akhirnya mempengaruhi fisik kita. Jadi bisa jadi nih banyak orang yang nggak paham juga tentang respons yang diberikan oleh tubuhnya. Betul. Alarmnya tuh nggak paham Nggak gitu ya. jalan. Jadi cuma Kadang-kadang paham baterainya alarm mati. bangun pagi aja ya. Jadi alarm yang lain nggak ngerti ini apa maksudnya. Betul, betul. Oke, Ya. jadi itu mitos ya. Nggak semua orang selalu tahu kalau dirinya sedang Ya, stres. betul. Baik, kita masuk ke poin ketiga. Nah, ini berkaitan lagi nih bahwa stres itu buruk untuk kondisi tubuh. Itu juga mitos. Oh ya? Karena iya, terkadang kita ini juga membutuhkan stres pada batas tertentu. Tetapi kalau tidak bisa mengelola, menavigasi stres itu yang sampai pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik, itu di situ juga akan mempengaruhi Oke, kesehatan fisik. jadi gitu. bisa mitos bisa fakta di sini ya. Betul. Jadi kalau pada kadar yang tepat, stres pada hal-hal tertentu misalnya sudah deadline itu biasanya nggak apa-apa juga gitu ya. Kan katanya kalau stres tuh biasanya orang tiba-tiba bisa lebih pinter katanya. Nah, Benar kan, Coach? Betul, itu betul sekali. Karena disitulah yang namanya good stress. Ya. Karena dengan good stress itu hormon-hormon kita juga jadi release ya. Kemudian bekerja sama dengan hormon yang tadi kortisol lah apa gitu ya. Jadi itu membuat keadaan instead of fight atau flight ketika kita dikejar deadline ya tadi Mbak Betul. Dika ya. Akhirnya excite and delight. Akhirnya kita bisa fokus, bisa konsentrasi dan nikmat mengerjakannya akhirnya selesai. Deadline beres. Itu dia, makanya kadang-kadang ada yang nggak pernah bisa lari kencang saat dikejar anjing tiba-tiba bisa lari naik pagar gitu ya. Betul Setelah itu sekali. kemampuan itu hilang ya. Betul sekali. Itu yang terjadi. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa mengelola stres dengan baik itu akan baik untuk tubuh. Tapi kalau enggak itu yang buruk untuk Jadi kemampuan. Itu dia. Oke, selanjutnya adalah, nah ini nih yang aku suka nih, merawat diri atau self care akan mengelola stres. Selalu ada alasan untuk ke salon atau ke spa untuk menghilangkan stres. Tapi kadang-kadang habis pas bayar jadi stres ya. Gimana tuh Coach? Nah itu dia, self care ini bukan must to have atau mandatory, tetapi nice to have. Tetapi kita harus fokus kepada sumber stresnya ini apa. Itu yang harus kita fokuskan setelah kita di spa, di massage, self care yang lainnya gitu ya. Kita fokus, kan jadi lebih setelah kita melalui self care tadi, kita lebih memiliki clear mind. Let's back to the source of stress. Ada apa sampai merasakan stres? Itu yang harus kita fokuskan. Jadi nggak cuma asal ya menikmati saat itu aja gitu ya. Terus nggak berpikir akar dari stres kita apa. Sumbernya apa. Nah setelah self care-nya berakhir ya stresnya balik lagi. Balik lagi. Apalagi bill-nya banyak. Bill-nya banyak. Akhirnya Tambah creating stres. another problem. Ya, Tuh. malah tambah stres habis Malah itu tambah sih stres. akhirnya. Jadi ada baiknya ketika masa-masa me time tadi kita berpikir dipilah, di mapping kira-kira tadi apa ya masalahnya. Betul. Oke, dan itu akan jadi waktu yang tepat juga ya Betul, untuk betul. mengelola emosi kita, mengelola stres kita. Oke, Kat. Selanjutnya adalah stres itu bersifat universal. Nah, ini mitos atau fakta sih, Coach? Enggak, itu mitos lagi. Mitos lagi ya? Iya, karena kan itu sangat individual. Tiap orang responsnya beda. Misalnya nih, kalau dibilang universal, setelah misalnya doctors lah ya, kita bicara keadaan di kehidupan doctors yang begitu sibuk ya, dari pagi ini operasi segala macam. Kemudian setelah operasi misalnya ya, diundanglah lunch gathering. Untuk dokter yang introvert, mungkin aduh saya pengen sendiri dulu deh menenangkan diri. Malah pergi ke gathering itu membuat dia stres. Tapi buat dokter yang extrovert, karena dia mendapatkan energi dari keramaian dari orang lain, dia senang, dia akan embrace gathering party itu. Ya, jadi itu sangat personal, tidak bisa di generalize. Oke, jadi sifatnya nggak bersifat umum. Tidak. Stres tuh bener-bener setiap badan, setiap pikiran tuh beda-beda. Beda-beda.
Setiap istilahnya orang beda. satu cup tea itu udah ada efeknya buat orang ya. Betul. Ada yang satu menenangkan, ada yang satu malah bikin asam lambung naik, ya sama Betul, dengan sama. stres tadi ya. Betul. Oke, jadi Sangat itu beda. mitos. Jadi jangan digeneralisasi. Jadi kalau ada teman kita yang merasa stres karena sesuatu, jangan kita bilang, alah masalah kecil, toksik deh kamu jadi Iya, teman ya. iya. Hindari, lepaskan teman-teman kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Iya. tentang stres ini sebenarnya harus dihadapi atau kita hindari ya. Betul. Nanti kita akan Iya. bahas usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas topik utama kita hari ini tentang stres. Baiknya dihadapi atau dihindari. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Coach Hani Muhtar, MIOP, IO Psychologist. Oke, Coach, Yes. sebelum kita masuk ke apa sih itu stres, saya mau tanya dulu. Dari mana asal muasal atau mungkin sabab musabab gitu ya? Sampai bahasa Sanskerta. Tinggi. Stres ini selalu di label menjadi suatu hal yang jelek. Kasihan ya. Nah, kasihan ya si stres ini ya. Masih stres. Dikambing hitamkan dari segala masalah di dunia Betul. ini. Dari Sedih mana ya. sih? Mm. Dari mana? Jadi sejarahnya ini Mbak Dika, saya baca literatur ya, kenapa sih si stres ini selalu disalahkan gitu kan, kasihan ya. Jadi tahun 1936 ada saintis dari Hungary, backgroundnya doctors. Beliau ini melakukan penelitian terhadap tikus, memasukkan hormon sapi kepada tikus. Jadi kan ada experimental group, ada yang kontrol. Yang si eksperimental dan kontrol ini dua-duanya kok setelah disuntik ada pendarahan, inflamasi, Oke. kemudian mengalami juga penyakit-penyakit lainnya, akhirnya mati. Di dua grup itu mati. Kemudian si Selye namanya ya, Hans Selye. Ada apa kok sampai seperti ini? Kok yang dikontrol juga mati? Ini kan dia simpulkan, ambil conclusions, oh karena dua-duanya pada mati nih tikus-tikus, berarti keadaan disuntik Oke. dengan jarum suntik itu, keadaan itu membuat mereka stres. Jadi si Selye ini menyimpulkan ke pasien-pasiennya juga, oh keadaan yang membuat dia sakit, keadaan yang membuat dia jadi kronik dan akhirnya meninggal. Akhirnya beliau ini mengambil theoretical ya yang dari tikus ke manusia. Sampai Selye ini didominasikan Nobel 10 kali. Oh ya? Ya. Kemudian dia juga bicara dibayar oleh perusahaan rokok ya, untuk menyampaikan bahwa stres bahaya, supaya tidak stres merokoklah, dan beliau ini berbicara di depan Kongres Amerika. Jadi kalau Mbak Dika lihat film-film tahun 60-70 kan semua ngerokok. Ya. Di tempat kerja semua Betul. ngerokok. Saya baru nonton film NASA Apollo 15, itu semua ngerokok di ruangan. Karena brandingnya seperti itu. Zaman itu seperti itu dan sampai sekarang stres ini disalahkan gitu loh ya. Kemudian ternyata penelitian datang lagi. Di situ Selye juga sadar, oh stres ini ternyata ada dua ya. Eustress dan distress. Stres baik dan stres buruk. Tahun 70. Tahun 70 berapa puluh tahun Setelah itu udah telat. Tapi udah banyak yang kanker paru-paru ya. Iya, dan udah tertanam Ya. bad reputation untuk stres. Jadi saya senang sekali di ITV mau mengangkat ini karena harus diluruskan. Betul. Jadi ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Nggak cuma Betul. kolesterol aja yang baik dan buruk, stres Ada juga, ya betul. ada. Iya. LDL baik ya kan? Iya, ada hal baiknya. Kadang-kadang ADL baik. Betul, Right? makanya kita selalu melihat bad news is good news. Right. Makanya yang jelek aja yang kita lihat, yang baiknya ketutup gitu kan. Tutup. Nah sekarang kita tanya dulu, kita kenalan sama si stres baik ini tuh apa, stres Nah. buruk tuh apa? Nah, jadi definisi stres dulu ya. Saya inikan dulu. Definisi stres menurut WHO itu adalah keadaan khawatir dan ketegangan mental ya yang kita alami
karena menghadapi situasi yang penuh tantangan dan membahayakan. Oke. Ya, kemudian secara sederhananya stres ini kan istilahnya tuh lebih kalau menurut saya ya adalah life demand ya, tantangan hidup kita ini atau kebutuhan hidup lebih besar daripada resources yang kita punya. Kalau kita punya 5, tantangannya 10 kan nggak balance. Jadi kalau good stress itu kan kalau balance, kalau melebihi itu imbalance, jadi distress. Ya, kalau tidak bisa kita navigasi, cari jalan keluar dan sebagainya, akhirnya kronik lama-lama jadilah bad stress. Distress tadi, lama kelamaan. Tapi stres ini bukan penyebab penyakit sebetulnya. Kalau tidak di take care. Ya, kalau misalnya kita nggak perhatian sama si stres ini ya akhirnya jadi kronik dan akhirnya jadi penyakit. Betul. Tapi kalau kita udah kenalan, tahu jalan keluarnya nggak ada masalah. Dan kadang-kadang kita sering bilang, aduh mau jadi anak kecil lagi deh, nggak pernah stres. Padahal mungkin, koreksi kalau saya salah, stres itu udah dari kecil. Kita ngerjain ujian aja kan kita menghadapi tantangan. Oh iya banget. Udah nggak Coach? Betul banget Mbak, bukan hanya orang tua yang stres, anak kecil juga stres. Dan dia tahu caranya, makanya abis ujian rasanya tenang ya, selama dia nggak nyontek ya. Berarti kalau dari usia, biasanya mulai dari usia berapa yang paling mungkin anak mulai menghadapi stres dalam kondisi stres yang baik ya? Stres itu kan kalau tadi perasaan khawatir ya dan tegang rasanya kan. Dari kita kan sejak di dalam kandungan juga sudah mengalami stres. Iya, betul. Iya kan? Begitu juga ketika dilahirkan dia nangis, ya kan? Lapar. Dimandikan pertama. Iya kan? Ya. Kemudian tidak ada yang take care. Betul. Itu kan stres. Ya. Ketika dipeluk mamanya gitu kayaknya juga tenang ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya itu tuh jangan ngerasa bahwa ketika udah dewasa, wah kamu jangan ganggu mama dulu deh, kan kamu anak kecil nggak stres, mama udah dewasa stres. Justru mereka dari lahir juga udah mengalami itu. Permasalahannya good stress atau bad stress gitu ya. Iya. Oke, Coach, kalau kita bicara tentang tadi stres, sebenarnya harusnya dihadapi atau dihindari. Dalam kondisi kalau kita masuk ke lingkup ruang kerja saja deh ya, lingkungan kerja gitu. Banyak setiap hari pasti ada stresnya tersendiri gitu ya. Of course. Nah sebenarnya kadang-kadang ada sebagian orang, udah deh nggak mau ambil masalah, udah deh nggak mau konflik untuk menghindari hal-hal yang sifatnya akhirnya bikin dia stres. Sebenarnya itu baik atau enggak? Sebetulnya harus diubah mindsetnya, ya. Jadi kalau dibilang baik atau tidak, tentunya tidak baik, unfavorable. Karena mindset tadi dibilang stress is harmful. Kita bangun mindset bahwa stress is the opportunity for us to learn and grow. Ketika kita menghadapi stres dan memiliki mindset itu, akhirnya kita lebih excited. Walaupun kita merasa takut, khawatir ya, tapi kita juga tahu this is the opportunity for us to learn and grow. Bagaimana nih caranya? Hadapi atau hindari? Hadapi. Oke, hadapi. Jadi untuk teman-teman yang suka cari aman kerjaannya ya, nggak pernah mau menghadapi konflik karena menghindari stres, mungkin harus diubah. Karena justru Anda nggak akan pernah bisa keluar dari kondisi tersebut dan nggak akan pernah naik tingkat kemampuannya. Dan nggak sih kalau stres itu ketika kita bisa menghadapinya sebenarnya kita akan upgrade diri. Of course, that's very true. Karena apa? Ketika kita stres kalau kita hindari cuman hormon kortisol dan adrenalin. Kalau kita hindari yang keluar ya. Karena ini berdasarkan penelitian Alia Cram, kemudian Kelly McGonigal ya, saya pelajari gitu ya. What is the upside of stress? Makanya judul buku penelitian si Kelly itu adalah itu, the upside of stress. Jangan lihat yang jeleknya. Kayak pisau ada dua mata sisi ya. Ya. Jadi ketika kita hindari yang keluar hormon yang kortisol, adrenalin. Kortisol ya. Kalau kita hadapi keluar tuh gabungan hormon lainnya. Mulai dari adrenalin, kemudian testosteron, endorfin, dopamin. Iya, gitu loh. Jadi kombinasi semua hormon-hormon tersebut
itulah yang akan mengeluarkan yang namanya hormon growth hormone, hormon pertumbuhan. Dan ini rasionya yang harus dijaga supaya rasionya sehat gitu ya. Kalau ke lab dokter juga bisa tahu, oh ini hormonnya rasionya seperti ini, dia bisa mengelola stres atau tidak. Karena itu akan memberikan dampak terhadap kesehatan mental. Jadi kalau kita hadapi dan hormon gabungan yang baik dan kortisol ini keluar bekerja bersama, orang yang tadi Mbak Dika bilang dikejar anjing dia bisa naik pagar. Ya kan? Ada bapak yang terinikan mobil gitu ya, 2 anak perempuannya bisa mengangkat mobil. Dari mana? Gabungan hormon itu ketika bahaya bekerja sama dengan baik menghadapi keadaan, akhirnya physical energy yang optimalnya keluar, kemudian kita bisa jadi fokus, bisa konsentrasi dengan baik, dan kita rasanya in the flow gitu loh, with the situation. Oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya di rumah gitu ya, apakah saya harus stres dulu untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan hasil yang sebaik itu gitu, yang tadinya saya nggak mungkin bisa lakuin dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Misalnya lari lebih kencang, mengerjakan lebih cepat. Haruskah sampai di titik itu dulu atau sebenarnya bisa loh nggak sampai di sana? Atau mungkin gini Coach, saya mau setelah stres itu terlewati, kemampuan itu tetap ada pada saya. Kan kadang-kadang misalnya sistem kebut semalam ya, gitu ya. Kok kemarin saya pinter ya pas ngerjain ujian, sekarang saya lupa semua. Saya mau kemampuan itu tetap ada walaupun stres itu sudah terlewati. Bisa nggak? Ya, itu pertanyaan yang luar biasa bagus Mbak Dika. Jadi sebetulnya kan apakah harus stres dulu? Kan setiap hari memang kita stres. Ada aja kan stres. Gitu kan, karena kan meaningful life is stressful life, ya kan. Kemudian busy life, happier life. Kalau kita bangun mindset itu, jadi bukan berarti apa tadi sistem kebut semalam atau semesta mendukung gitu kan, ketika kita dalam tekanan gitu ya. Tetapi memang semuanya harus direncanakan dengan baik supaya yang tadi Mbak Dika bilang semuanya nempel, jangan sampai kemarin karena ini saya bisa ya terus kok sekarang lupa. Karena itu tidak ada yang namanya the assimilation, sinking in all the important information sehingga tidak membangun yang namanya habits. Ya kan? Jadi semuanya tetap persiapkan. Misalnya nih kalau ada deadline sedikit-sedikit lah setiap hari, let's say 1 jam atau 30 menit siapkan. Tapi terakhir 2 hari terakhir sebelum deadline, disitulah puncak-puncak. Ya kan? Disitulah puncak-puncaknya keluar. Tapi usahakan jangan sampai last minute gitu loh. Karena terkadang kalau kita last minute, procrastination tadi, akhirnya kita juga tidak pay attention to detail. Ya, hindari juga tuh, karena nanti kalau itu terbiasa, kita juga akan mengalami dampaknya terhadap kesehatan tidak baik, kurang tidur, sampai lupa makan, lupa telepon pacar. Iya. Aduh, bisa ada stres baru kalau kayak gitu ya Coach ya. Betul. Jadi sebenarnya setiap hari kita akan pasti menemukan stres kita, dan sebenarnya kalau kita sudah bisa mengelola, kita tahu nih di titik mana, di jam berapa waktu-waktu stres itu, dan kalau di prepare hasilnya akan lebih baik dan kemampuannya akan menetap, nggak hilang begitu aja. Exactly ya. right. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan bahasan kita. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas stres. Baiknya itu dihadapi atau dihindari. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @daefamily. Kita lanjut lagi bersama Coach Hani Mohtar, MIOP, IO Psychologist. Oke, Coach, kalau kita bicara tentang menghindari stres, ada yang mungkin meme lagi banyak ya berkeliaran di media sosial kita. Kalau punya masalah taruh aja di Instastory. Yakin 24 jam masalahnya hilang. Hilang, tapi bukan berarti selesai. Ya kan? Sama ketika kita menghindari stres, mungkin sebenarnya bukan menghindari dan hilang masalahnya, tapi menunda masalah tersebut. Karena masalahnya tetap ada kan.
Betul. nggak dihilangkan. Betul. Benar nggak sih? Betul, itu betul sekali. Karena kan dengan menunda bukan berarti hilang, Betul. tersimpan, Nah, restored in our system. Makanya kan ada orang datang sessions gitu ya, kenapa ya saya kok gaya hidup sehat, tidak merokok, kok saya terkena penyakit jantung usia baru berapa tahun, 40-an. betul. Sudah 8 tahun terkena penyakit jantung. Karena apa? Menyimpan. Betul. Lama-lama kan merusak organ. Ya, jadi hindari untuk menghindari stres. Nah, hindari untuk menghindari stres yang akhirnya cuma menyimpan Stres dan akhirnya merusak tubuh gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya itu dia tadi, bahwa ketika kita menghindari itu bentuknya macam-macam ya, Coach. Macam-macam. Kadang-kadang orang nggak tahu loh kalau dia sedang menghindari stres. Mungkin bisa dijelaskan nggak bentuk menghindari yang kadang-kadang orang nggak sadar kalau dia lagi menghindari. Misalnya lagi stres, udah aku mau healing dulu, jalan-jalan, tapi nggak selesai dulu masalahnya. Itu sebenarnya bentuk menghindari nggak? Kalau setelah healing dia balik ya untuk menyelesaikan masalahnya, itu bagus. Oke. Jadi itu dia sebagai dengan versi terbaiknya versi terbaik, balik. ya kan? Menyelesaikan masalah. Tetapi kan banyak orang tidak memiliki keberanian dan kemampuan. Misalnya konflik tadi Mbak Dika bilang di tempat kerja. Males banget deh ngomong sama dia. Mendingan nyuruh orang lain yang ngomong. Ya kan? Atau nggak mau membicarakan konflik, akhirnya mengikuti apa yang diinginkan. Karena nggak enak. Terus ada lagi kalau di rumah tangga, capek. Daripada ribut, daripada berantem. Akhirnya menghindar. Nggak aneh. Ketika umurnya udah 60, mau 70, kok this is the right time to get divorced. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa menyimpan? Nggak berani membuat keputusan. Jadi bukan berarti bercerai itu dianggap jelek. Dia menyelesaikan permasalahannya, stresnya, ya kan? Jadi solusi yang difokuskan. Jadi kalau dibilang hindari itu sebaiknya tidak. Karena dengan menghindari, ketika kita menghindari stres, hormon stresnya kan udah keluar. Yang kortisol tadi, itu yang akan membuat inflamasi kalau kita tidak fokus kepada solusi. Karena kan si kortisol itu kan ketika kita stres mempersiapkan body kita ini untuk mendapatkan energi yang cukup. Tapi kalau kita tidak digunakan energi itu akhirnya kan akan membahayakan. Kemudian kalau kita menggunakan itu untuk fokus ke masalah, disitulah hormon-hormon baik yang protektif hormon itu yang akan bekerja sama. Karena untuk menghadapi stres itu butuh kerjasama. Yang 4 hormon tadi. Betul. Disitulah yang Mbak Dika bilang tadi. Kalau kita hadapi kan kita jadi naik tingkat ya. Betul, makanya bangun mindset. Stress is the opportunity to learn and grow. Quotes hari ini ya, boleh loh buat medsos Anda. Oke, tadi sebelum kita lanjut ada penelpon. Well, oke. Tapi hanya ingin berterima kasih, katanya hari ini bahasannya sangat bermakna dan membantu, juga bermanfaat untuk beliau yang usianya sudah 70 tahun lebih, masih bekerja dan bisa mengelola stres dengan topik kita hari ini. Dan dari Papua, Pak Fauzan, terima kasih banyak apresiasinya. Senang ya kalau tema kita bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik, kita lanjut lagi. Berarti kalau kita rehat sebentar, ketika kita sedang merasa stresnya ini udah bisa dong, kita nggak bisa, kita merasa kayak sulit untuk menghandle semua ini. Karena stresor tuh mungkin nggak cuma satu kan. Oh iya. Bisa beberapa kan, Coach, ya kan. Dan nggak mungkin saya hadapi semua. Dan ketika saya harus menghadapi semua, energi saya nggak cukup. Betul. Boleh nggak sih saya rehat sejenak dulu, dan kapan saya harus kembali menghadapi stres tersebut? Nah, ini kembali lagi kepada kalau ditanya nih ya, the mosaic of life kita nih apa? Misalnya kalau saya tanya ke orang, saya nomor 1 adalah kesehatan, kedua peace, ketiga misalnya family, ya, kemudian 3 nih, peace, kesehatan dan family. Ketika kita mengalami stres ini kan juga sumbernya dari berbagai domain ya, bisa dari pekerjaan, keluarga, orang tua sakit, anak sakit, ya kan, kemudian pekerjaan, project banyak gitu ya. Yang mana dulu nih yang penting buat kita?
sehingga kita bisa setting the priority. Ya, oh keluarga, walaupun ini banyak di kantor project, kan saya punya teman atau teamwork yang baik. Saya akan kasih tahu mereka, saya sedang fokus untuk menemani ibu yang sakit. Jadi disitulah ketika kita stres, the opportunity to learn and grow and build connection with others. Ya, dengan teman kantor, kasih tahu. Pasti mereka juga kalau kita kasih tahu, memahami ya, mereka juga akan support. Jangan ada orang ibunya sakit ya, di kantor sibuk, puntang-panting. Pagi ke rumah sakit dulu, baru sebentar di sini, nggak tenang kan? Betul. Ke kantor, karena nanti apa kata orang kalau aku tidak. Nah, apa kata orang? Budaya banget nih. Budaya banget. Sebetulnya kan apa yang penting untuk kita? Kan ini ibu yang sakit, aku temenin dulu, aku bisa minta izin. Nanti kan sekarang istilahnya can work from anywhere, ya kan? Bisa minta izin nggak fleksi, ya kan? Kemudian kita bisa sampaikan juga ke kantor, jangan takut gitu loh, bahwa ibu sakit nggak ada yang nemenin. Oh nanti dianggap aku nggak profesional. Nah itu dia. Kadang-kadang ya kata nggak enak gitu itu jadi nama tengah. Nama tengah. Astia Dika nggak enak. Nggak enak. Apa Astia nggak enak Dika gitu ya. Nama tengah bukan marga. Jadi kayak apa ya? Itu tuh selalu menjadi yang harusnya nggak boleh ada. Malah nambahin masalah kita. Betul. Karena kita sibuk dengan hal yang didesain oleh orang lain. Apa kata orang? Apa kata diri orang? kita. Kenapa Betul. kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi skala prioritasnya sebenarnya kita sendiri yang sendiri. harus buat. Kembali lagi kepada nilai-nilai yang menurut kita penting. Kalau tadi keluarga, kesehatan, iya kan, kedamaian. Berarti kan, oh iya keluarga penting ya. Berarti ini ibu dulu dong. Betul. Masa sih ibunya sakit dia project dulu karena mengejar kalau karir nomor 1, ya kan? Iya. Nilai-nilai yang dia ini kan, oh nggak mau nanti apa kata bos saya. Bicara dong, masa bosnya nggak ngerti, right? Keberanian di situ, the courage to inform the boss bahwa my mom sakit. Tidak ada yang bisa menolong. Apalagi zaman sekarang anak cuma 2, ya kan? Apalagi kalau yang satu tinggal di mana, nggak satu kota, siapa lagi? Jadi caretaker juga nggak gampang. Betul, jadi skala prioritas itu penting sekali untuk kita bisa menentukan mana dulu nih yang kita selesaikan. Right. Gitu ya, jadinya satu-satu semuanya akan selesai pada waktunya. Pada waktunya. Bukan dihindari, tapi ya memang diatur aja. Betul, betul. Nah, kalau kita ada mungkin sebagian orang, oh udah nggak bisa nih, kayaknya hidup tuh besok berakhir gitu, semua mau diselesaikan hari ini gitu. Dan sebenarnya akhirnya kok jadi nggak beres-beres. Benar nggak sih ketika kita mau menyelesaikan semua stresor kita secara bersamaan, sebenarnya akhirnya waktunya jadi lebih lama dan tidak berakhir dengan optimal. Iya, itu makanya pengen nyelesain semua hari ini ya nggak bisa juga. Kita juga kan butuh balance dalam hidup, ya kan? Kalau kita merasa ada 5 project, ya kan? Kemudian sebetulnya yang paling penting yang mana sih dari 5 ini? Ya kan? Misalnya 3 ini penting, tapi 2 ini undangan. Ya kan, diundang temen lah, kalau misalnya kayak saya lagi di Jakarta, ayo dong nggak usah sih nggak pergi-pergi kerja melulu. Aduh nggak enak ya, nggak enak. Jadi tuh kita buru-buru ngerjain, yang penting nanti sore, nanti malam saya bisa ngopi, bisa dinner. Kayaknya memaksakan banget gitu ya. Kita lebih ke apa ya, selama kita ada di sini nih, apa yang ingin kita fokuskan. Oke, kita inilah 3 dulu nih, 1, 2, 3 misalnya ya. Kemudian yang lainnya ini bukan must, tapi nice to have. Harus membedakan must dan nice. Jadi kalau kita bisa membedakan, akhirnya kita juga bisa merasa walaupun kita stres, kita yakin bisa menyelesaikan dan orang lain juga bisa memahami. Nah, itu dia. Jadi kalau semuanya mau diselesaikan, jadinya sering banget nggak optimal. Waktunya lebih lama, sering lupa. Bahkan saya sampai lupa baca DM Instagram ya. Nanti setelah jeda kita baca ya. Lucu ya pertanyaan dari pemirsa. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini.
kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang stres, dihadapi atau dihindari sih sebenarnya. Nah, masih bersama dengan Coach Hani Muhtar, MIOP, IO Psychologist, yang hari ini banyak banget nih ilmunya yang didapat. Dan mungkin ini ada salah satu pemirsa kita yang juga mau dapat ilmunya ya. Langsung kita buka pertanyaannya lewat DM Instagram. Kita buka pertanyaannya mana nih? Bapak editor kita baik dari @elia. Pertanyaannya, Coach, saya itu stres banget sama tingkah suami saya. Curhat ya. Sama tingkah suami saya yang nggak rapi kalau di rumah. Berkali-kali dibilangin masih suka nggak rapi. Saya terkadang sampai suka marah-marah sendiri. Kadang melampiaskan marahnya ke barang-barang atau malah hewan peliharaan saya. Oh jadi marah nih sama barang atau hewan peliharaan gitu ya. Solusinya gimana ya kalau dia tidak berubah? Oke, terima kasih Mbak Elia. Jadi ini suaminya serba nggak rapi. Dia rapi ya? Nggak rapi ini sih sebenarnya jadi masalah mayoritas perempuan ya. Aku nggak tahu sih kalau di luar Indonesia, tapi di Indonesia rata-rata gitu ya. Sesimpel naruh anduk aja gitu ya. Sama juga orang-orang sana itu kan sebetulnya different kind of personality. Yang satu perapi, yang satu tidak gitu ya. Jadi sebetulnya kan ini sudah kelihatan. Kembali lagi yang kita lihat dari suami kita ini apa ya, kerapihannya dulu ketika kita menikah. Yang memutuskan menikah ini apa? Kita menikah, oh karena dia rapi makanya saya menikah gitu kan. Atau ada hal lain, right? Kalau bukan kerapihan tapi dia melihat suaminya ini pinter, kalau diajak bicara tuh enak, kalau diskusi, right? Ketika melihat ini nggak rapi, ya pastilah kesel karena kita perapi, ya. Kita bisa menyampaikan juga, aduh saya merasa kesel banget deh kalau ngeliat berantakan. Saya merasa kecewa karena apa ya, kecewa mungkin ya. Karena harusnya rapi, tidak rapi, jadi kita yang harus merapihkan. Terus ya. Iya kan? Tapi kadang ada suami, ya kayak gitu aja rapiin dong, masa sih jadi ribut. Tapi kan kita dalam hidup ini juga ingin membawa kebaikan. Sama-sama dong berubah. Kalau kita sudah berusaha, masih juga belum ya, kita tetap menyampaikan saya merasa stres. Ya, karena saya melihat keadaan ini sudah lama dan saya pengen kita sama-sama menjaga kerapian. Ketika kita menyampaikan saya merasa stres, saya merasa kecewa, karena saya juga harus dengan kesibukan saya harus merapihkan yang sebetulnya dia bisa lakukan, kira-kira apa yang bisa diperbaiki nih, sama-sama perbaiki. Mungkin dari sisi saya misalnya sebagai wanita, perempuan, istri, saya nggak akan terlalu banyak nagging. Ya. Tapi dari suami apa? Memahami istrinya juga sibuk, harus merapihkan, apalagi kalau udah basah nih, udah di kamar mandi harus ngelap-ngelap, itu kan bisa 5-10 menit. Betul. Sebetulnya bisa dikerjakan untuk yang lain. Bisa nggak dielap juga? Sampaikan harapan kita. Ya, kalau kita sudah melakukan usaha mengekspresikan perasaan, kemudian kita juga menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, masih juga seperti itu, kita memang harus berusaha menerima. Ada orang yang bisa berubah, ada orang yang sudah terbiasa dari kecil itu dianggap biasa, dan ini kan bukan hal prinsip. Ini dibilangnya nice to have lah, ya kan? Karena ada bapak-bapak yang session udah usia 70, naruh tisu di kamar mandi, lupa tisu bekas muka nih ya, bukan tisu ini. Ribut istri saya, gitu kan? Oh kenapa sih tisu gini? Oh enggak dibuang, oh jijik liatnya gini. Kenapa nggak ngambil tisu lagi terus dibuangin? Gitu kan? Nggak usahlah ribut, kata si bapak, ya kan? Tapi menurut istri jijik, ngeselin gitu kan, ngeselin juga. Harus ketemu, sampaikan apa yang dia rasakan. Karena kalau ngambil tisu lagi untuk ngebuang juga itu buang-buang lagi. Betul. Resources tidak baik untuk lingkungan. Sampaikan, ketemukan di mana gitu ya. Sampai akhirnya bisa berubahkah? Optimis, bisa berubah. Jadi komunikasikan. Komunikasikan. Komunikasikan dengan penuh
apa ya, bijak juga ya bicaranya, bijak. agar dia juga bisa menghargai apa yang kita Betul, sampaikan ya. betul. Karena kalau misalkan dilampiaskan dengan marah-marah pada barang juga Pada barang suami tidak nggak ngerti baik, ya. ya Oke, merusak kita dan harapkan. juga tanpa menyalahkan orang atau keadaan. Karena kita nggak tahu backgroundnya si Backgroundnya, suami. betul. Karena dia mungkin nggak punya kemampuan itu, Tidak diajarkan. tidak diajarkan. Butuh kita buat stres nggak ya biar dia punya kemampuan? Oh enggak, jangan ya. Oke, kita harapkan keluarga Ibu Elia dengan pasangan akan lebih baik setelah ini. Betul. Coba mulai hari ini bisa komunikasikan, mulai dari hal-hal kecil ya. Betul. Mungkin dari hal yang mungkin naruh anduk lah, jangan sampai ngebersihin halaman dulu ya, yang terlalu besar gitu. Mungkin hal-hal kecil bisa Betul, jadi, betul. ya nanti lama-lama bisa jadi lebih Iya, baik. iya, Gitu. betul. Oke, semoga berguna untuk Ibu Elia di Roma ya. Coach, ini menarik banget sih sebenarnya. Oke. Manajemen stres itu penting banget dan kita harus mulai terbuka, harus mulai apa ya, pikiran kita diubah bahwa stres itu bukan masalah serius. Ya. Stres bukan apa ya, musuh. Stres itu bisa Betul. jadi sahabat. Bisa jadi sahabat. Bisa jadi sahabat yang bisa improve diri kita, bisa Betul. membuat diri kita lebih kompeten Betul. kalau kita bisa mengelola. Betul. Istilahnya betul nggak sekali. kenal maka nggak sayang. Jadi sayangi diri kita, sayangi stres kita, dan perlakukan dia dengan baik. Betul sekali. Oke. Setuju. Coach, thank you. Hari ini sudah hadir di sini, sudah berbagi ilmu. Kayaknya kita butuh 15 episode lagi buat ngobrol di Bincang Sehati ya. Ya, Biar banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Ya, Thank terima you. kasih Mbak Dika. Iya. Ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati hari ini gimana? Sudah terbuka pikiran Anda tentang si stres? Semoga Anda tidak selalu menyalahkan stres dan mulai kenal dengan dia, mulai sayangi dan kelola dengan baik. Saya Betul. Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.